kerja di Austria, di Vienna, sudah hampir 37 tahun. Kira-kira kondisinya emang gawat apa gimana sih di sana tuh? Mau pergi gitu buat orang Indonesia? Karena efeknya kan kita nggak jauh ya. Terus 10 tahun berjalan adalah salah satu personal lihat kebutuhan orang Indonesia di salah satu organisasi. Ini ada yang kosong, kamu mau nggak gitu kan? Terus kebetulan saya masih 2 tahun waktu itu, tapi aku nekat, nggak ada kesempatan 2 kali kan. Ada sanggar seni, drama, ya. Mungkin disebut sanggar pramuka primadona. Ini berdiri sebenarnya intinya pramuka. Ini walaupun sama-sama dekat rumah, belum ada benih cita ya. Jadi pas waktu muncul benih cita pas waktu Kena kondangan, yang kondangan. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Pesan-pesan yang selalu saja terngiang. Ku terbang jauh, kepak tak berbilang. Lewati awan dan angkasa tak berbayang. Mencari untuk mengisi lengkung hampa yang ingin terobati. Teruslah jalan, terus berjalan, kaki mungilku yang terus menahan beban. Teruslah jalan. Gimana lo kabarnya tuh? gimana Dra? Udah lama kita nggak pernah buat podcast lagi nih. Ada kita setahun lalu sebetulnya produksi podcast nih. Jadi karena kendalanya waktu itu ada teman-teman yang udah sibuk juga alatnya nih udah rada expire gitu loh. Jadi baterai kamera udah pada melendung, terus memory card juga udah pada penuh. Jadi kita nggak produksi nih untuk syuting, tapi kita jalan-jalan aja. Jalan-jalan pasti suka ngumpul. Mana jalan-jalan terus Frekuensi ya. khusus frekuensi nggak grup besar sih tahun lalu kita pernah reuni akbar di puncak. Nah kebetulan teman-teman biar tahu hari ini spesial banget di tahun ke-6 ini kita kumpul-kumpul di tahun ke-6 nih. Nah yang perdananya nih kita kenali nih Kak Sunar sama Nani nih. Nani angkatan kita juga angkatan 85. Sama-sama lulusan SMP 57. Nah kebetulan mereka lagi pulang kampung apa liburan apa gimana? Liburan hanya 2 minggu. Lagi liburan 2 minggu sini kita ketemu lah, kita coba untuk kulik mereka, cerita tentang mereka, tentang pengalamannya dan gimana kisah di sekolahnya. Dan asal kalian tahu mereka juga ini pasangan suami istri gitu kan. Nah walaupun beda angkatan tapi bisa lanjut ke jenjang kayak Nasori dan Ningsi. Jadi gimana melihat kesan-kesan perubahan SMP 57 nih? Dari perbandingannya dari yang dulu sama sekarang gimana perasaan itu? Sekarang bagus. Saya teringat waktu dulu upacara pernah jadi ketua kelas ya. Ingat waktu itu kelas 3 MC ketua kelas, saya jadi komandan, terus aktif di pramuka, saya ngajar sanggal bela diri, buat kuakun. Saya teringat dulu. Jadi sekarang baik, tempatnya sudah bagus, cuman posisi pintu masuknya kita agak kecil ya. Jadi karena terus terang saya sudah 30 hampir 40 tahun ya sejak SMA sejak tamat ini saya nggak pernah kesini. Dulu sekolahnya masih panjang ya? Oh, masih panjang. Masih kayak gerbong kereta ya? Ini tuh saya baru pertama kali sejak saya kerja di Austria, di Vienna, udah hampir 37 tahun. Jadi sekarang tinggalnya di mana tadi? Saya tinggalnya di Vienna, Austria. Di Vienna, Austria. Yang jelasnya itu di
daerahnya distrik 21 namanya Bastegase di distrik 21. Itu berapa tahun tuh dari mulai karirnya lah? Bukan karir ya, tapi bukan ya. Saya sebelum datang dulu kan saya mencoba diterima. Waktu itu saya datang ke Australia itu bulan Februari, tanggal 19 Februari saya datang, masih interview, diterima nggak terima saya nggak tahu. Waktu itu saya ada salah satu pertandingan pencaksilat se-Eropa. Se-Eropa, terus kami dipanggil, oh ya itu ada namanya Sunar Iwono yang akan melamar di KBRI, yang akan diinterview. Akhirnya kita mewakili Indonesia, alhamdulillah kita juara 1. Nah, karena kan orang-orang lain kan pencaksilat paling cuma 5 tahun, kalau saya kan dari SD dari Jadi kesananya ini gara-gara ikut pencaksilat. bukan, jadi backgroundnya bukan, sebenarnya kita lagi di interview, diterima nggak terima saya nggak tahu. Jadi kalau interview, ya saya datang 19 baru diterima interview, baru masuk KBRI 27 Maret 1990. Jadi mungkin Jadi kita cerita nunggu dulu lama. kali ya, sebelum ke ke Vina, terus belum kerja di sana. Ini Mas Sunar lulus dari SMP 57 tahun berapa Mas Sunar? Saya 82, SMA di mana Mas? SMA di 26. 26. Oh, berarti lulus tahun 85. 85. Iya, kita lulus 85 tahun. Kita baru lulus SMP. Kok kuliah? Saya dulu di Perbanas, sepertinya macam-macam lah, anak nakal nggak lulus loh. Oh, jadi Macam-macam. Saya kuliah di mana macam-macam. Oh, jadi- ikut di mana. jadi pas waktu kuliah habis itu bisa kerja di KBRI itu bagaimana? kita kan kita cuma lamar. Ada kebetulan di Kemlu tuh ada lowongan ya, ada pemberitahuan, kita coba mengirim melalui pos, terus aplikasi apa yang dibutuhkan. Akhirnya kita diterima beberapa negara. Waktu itu saya ke Romania, Wina, Nigeria lah, dua negara gitu ya. Oh bagus, ambil katanya. Ambil aja di Wina, coba-coba. Dan saya terbang. Saya belum tentu saya diterima. Waktu itu Nekat saya aja di-interview. gitu ya? Iya, nekat. Nekat Dulu masih dapat Garuda kan ya, Garuda masih ini. Nah kebetulan waktu itu saya kerja di Merpati. Oh, Jadi sampai sehingga kerja saya di tiket sana. ya 80% lah gratis ke sana. Akhirnya kami akhirnya diterima, akhirnya pulang, bilang izin, bilangnya mau sekolah lagi. Padahal sih nggak kerja sih sebenarnya. Itu aja. Masih ingat nggak di SMP tuh kelas berapa aja tuh? Masih ingat nggak? Satu berapa? Satu, 57. satu. Aduh, saya tuh lupa saya Iya. terakhir tuh. Karena kalau kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3 ketua kelas terus gitu. kemarin Ketua kelas terus saya. Oh, itu kalau semua. Ya? Terakhir saya 3M, saya ingat hanya 3M doang. Saya lupa itu. Ada kesan-kesan yang masih teringat nggak waktu SMP? Apa gitu Kesan- pengalaman? Yang jelas dulu saya SMP ngajar bela diri ya, kungfu waktu. Saya dulu kungfu aktif di Pramuka, gugus depan 2283. Oh, masih ingat ya? Jadi 23, 284 ya untuk putri. Ya udah, lebih banyak saya belajar bela diri termasuk Novi, murid saya. Mungkin ada foto-foto yang masa lalu lah. Muridnya ya, Katakan ini. Novi muridnya. Iya. Oh, dia belajar lagi kungfu juga, berarti kungfu. Berarti jago juga dong. Kita baru masuk ya berarti? Kak Sunarnya lulus kita masuk nggak? Iya. Iya. Baru kita lirikan ya, makanya murid-murid saya dulu kan. Ya, panggil Kak Sinar. Kalau Nani, masih ingat nggak kalau apa nih? Kelas satunya. Nah, aku lupa kelasnya ya. Waktu itu kelas 1 itu aku satu bangku dengan Cinta Endarsi. Kalau nggak salah itu kelas 1. Wali kelasnya? Cinta Endarsi, aku lupa kelasnya kelas berapa. Terus kelas 2 aku sebangku dengan Mulyasih, antara kelas 2B mungkin ya. Kelas 3-nya 3K terus kelas sama aku. Kelas sama satunya Tari ya. sekelas kita ya, Tari. kelas 1F kan? mungkin ya kelas 1. Ya, sekelas. Seperti yang kita tahu, kalau Kak Sunar ini sebetulnya apa ya dulu di Sanggar Primadona? Sesepuh atau pendiri atau gimana gitu loh? Ya, pembantu sih. Pasti. Jadi Sanggar Primadona teman-teman pasti tahu lah Sanggar Primadona dulu kan. Iya. Kalau kita masuk lewat IC, itu kan lewat Sanggar gitu. Iya, Sanggar. Pasti familiar gitu loh. Sanggar Primadona. Cuman saya sendiri familiar gitu loh. Cuma nggak ngerti latar belakangnya. Jadi saya mau nanya nih, dulu Sanggar Primadona itu sebetulnya eskul 57 apa di luar apa gimana sih sebetulnya? Nah, ya Primadona kan nggak ada berdiri yang senior ya, Sanggar Pramuka. Jadi Primadona itu karena kita ada punya sanggar. Sanggar ada sanggar seni, drama, ya. Makanya disebut Sanggar Pramuka Primadona. Jadi berdiri sebenarnya intinya Pramuka. Oh intinya pramuka. Intinya Pramuka, dan Primadona kepribadian masyarakat
Iya. Gimana deh? itu Prima donna apa deh? Apa panjangannya prima donna? Panjangan apa? Apa? Oh, Demokrasi nasional. terima kasih nasional. Jadi panjang itu. Ini bukan bagian dari OSIS 57 bukan atau gimana tuh? Iya, sekarang kan udah bagian 57. Sekarang masih ada kan. Lambangnya masih berdiri. Berarti bagian udah. dari Bagian dari 57 Jadi itu. jadi 57. Maksudnya yang pada waktu Terus itu karena seperti Itu ekstrakurikuler. masih istiqlal Itu kan ya. ekstrakurikuler kan. Oh, Dulu kan bela diri atau pramuka ya. pilihan. Oh, iya, ya, pilihan. Akhirnya yang dibawanya ini palang merah baru-baru aja. Jadi kegiatannya pramuka, bela diri itu apalagi ada keseniannya juga Itu nggak? ya sedih doang ya. Pramuka mau bela diri aja kayak gitu. Sama sanggar teater. Namanya kita sebutkan teater primadona. Jadi kita punya teater sering ikut lomba di Bulungan. Tapi tetap sih namanya sanggar itu kita punya teater namanya ya sanggar primadona. Nah nih sekarang nih sama-sama angkatan lulus tahun 85 nih dari SMP 57 kita nih apa nih kesan tadi di SMP 57 nih. Ya kesan sendiri ya itu cerita-cerita seru di SMP. Enggak banyak. Apa sih maksudnya kesannya baik-baik aja teman-teman apa namanya saling belajar bersama, ada kita ada kelompok Ada kegiatan-kegiatan sampai belajar. sekarang juga kita punya kelompok yang masih berlanjut namanya Resanes dari G3K. Oh iya. Oh, ada kelompok ada siapa? 7 orang. Yuni Panut, Oh, Yuni Anggi, Oh, tau kan Anggi yang tinggi, terus Kiki, Kiki. Ade oh, ada Ria. Ria, kan ada yang Padang, siapa? Ada tomboy. Ada Tomboy, ada Padang, ada Padang. ada Farida, Ada Farida. Aisyah, Oh, satu lagi Aisyah. siapa ya lupa aku, ada satu laki-laki juga Joy. Oh, Joy. 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 Itu Sardini, Sardini. Oh Sardini ya. Joy, iya. Tindakan juga ya, Sardini. Yang itu yang biasa joget-joget dulu deh. Dia kan lucu orangnya. Dia kalau ikut biasanya suka datang dia. Iya. Sekarang Dia lagi jauh sibuk. rumahnya. Enggak lagi sibuk. Nanti jauh rumahnya Ya, sekarang. sampai sekarang kita berteman baik, Oh, tetap kontak-kontakan. kontek-kontekan. Oke. Apalagi sudah ada WhatsApp ya. Iya. Mantep aja. Jadi asal teman-teman tahu, biarpun Nani di luar negeri, tapi dia aktif loh kalau kegiatan gitu. Dia Ada suka kerja. ngasih Tahu. apa kontribusi buat donasi buat teman-teman. Kalau yang namanya NN itu salah satunya dia gitu loh. Jadi sebagai mewakili 85, saya mengucapkan terima kasih buat Nani juga yang udah memberi kontribusi. Iya, salah satunya dia gitu. Jadi bukan Nani atau Nani siapa gitu. Pasti Ingin aja. Sebetulnya nggak boleh dikasih tahu karena NN gitu. Tapi kalau dia sering aktif gitu loh. Bukan non-name ya? Iya, bukan. Tapi Nani gitu Nani. Jadi karena dia sering aktif selalu walaupun kita ada kegiatan selalu dia ada hadir gitu walaupun di luar tapi dia hadir. Terus gimana pendapatnya tentang anak-anak alumni sekarang di 85 menurut Nani Yang saat dengan ini kegiatan-kegiatannya ya? seneng banget karena nggak pernah ada yang tidak bersama. Jadi teringat masa sekolah, sekarang sudah ada Wadah gitu lah ya, wadahnya untuk saling bersilaturahmi. Aku senang banget gitu. Jadi aku nggak pernah komen gitu kan, tapi memantau. aku kadang-kadang suka lihat aja. Oh, ada di grup ada. Ada aku di grup, Oh, cuma ada nggak ya? pernah aku memantau aja gitu. Punya baca-baca. Sama baca. Terus dari lulus SMP, SMA di mana? SMA Trisula. Sula. Di mana sih semester Iya, Dekat Manggarai ya. Oh dekat Minangkabau Manggarai. ya. Oh gitu Minangkabau. sih. Yaman. Kuliah? Saya langsung ini apa namanya kerja Khusus. Oh Kerja. kerja di? di Sogo. Oh Sogo. Ini terus habis itu pas waktu kerja di Sogo berapa tahun? Hampir 5 tahun. Oh sebelum 5 tahun selesai. diajak nikah sama Mas Sunar? Belum. Oh belum. 5 tahun di Sogo, terus saya Di coba UI, ngelamar di di lembaga lembaga. demografi UI sebagai staf. Hah? Status 1 tahun baru ketemu. Si aja. Dia kan mau yang kiri kayaknya kecil. Udah ikut kita aja. Jadi nggak ketemu di sekolah ya maksudnya nggak. Kita nggak Jadi jadi pas karena dekat di rumah aja. Karena tetangga, Karena tetangga, iya. jadi kita nggak ada Ketemu di sanggar. pacaran juga. kirain. Enggak. Bukan anak sanggar. jadi walaupun sama-sama dekat rumah belum ada benih-benih cinta ya. Nggak ada. Jadi pas waktu muncul-muncul benih cinta pas waktu Kondangan. Yang Saya udah di Australia. dia udah di Austria. terus Kita datang ke undangan teman, namanya Wawan nomor 2. Dia juga datang gitu ya.
Terus saya ajak pulang, oh bareng-bareng gitu. Ah, nggak mau. Dia nggak mau, dia takut teman saya. Oh, iya. Dia orang yang baik kan. Dulu belum putih rambutnya. Oh belum. Masih hitam. Abis diajak pulang bareng-bareng terus nggak mau, terus tiba-tiba akrab bagaimana caranya? Nah, Oh, dia minta telepon dia. akhirnya dia mimpi terus. Mimpi. Itu cowok siapa itu? Menarik banget gitu ya. Menarik banget. Tapi baru tahu bahwa rumahnya deketan gitu, enggak? Enggak, memang udah dari tahun. Udah tahu cuman belum PDKT. Dari kecil ya? Dari kecil Belum ya. PDKT ya. Kecil. Dari ya. kecil udah Kita kenal. tahu. Udah Kita tahu. dulu kan punya toko. Saya kayak apa sih warungnya toko itu kan? Dari Belum sekolah ada masih benih-benih kayak, belum cinta ya. dulu. Nggak ada. Beli permen ini anak siapa? Bisa bisa jadi istri tuh. Oh gitu. Prosesnya berapa lama? Cepat nggak? Oh cepat itu Cepat, ya. prosesnya satu. Karena saya nggak mau Nggak mau pacaran dulu, akhirnya oke, akhirnya datanglah kakak saya terus untuk ngelamar, ya udah kita jadi katanya nggak usah nggak mau lama, ya udah kita datanglah tahun 94 ya, 94. 94 ya. 19. Satu persiapannya kita 1 minggu saya Satu datang minggu dulu, cuma. ya, dulu. Keren banget ya. Ngebut banget itu ya. Iya, Langsung habis itu dibawa ke luar negeri. iya, jadi kita disiapkan tiketnya. Berarti di sono bulan madunya ya. Iya bulan madunya di Australia. Karena kan kenapa cepat, karena aku juga udah tahu keluarganya kan dari kecil tahu, terus ya udah kalau mau serius aja. Udah karena dia masih jauh, jadi kakaknya yang datang ya. Heeh. Nah, akuin seperti itu. PDP. Dalam bayangan kita satu sekolah ya. Iya, satu sekolah. Sama kayak Novi sama Yuli dulu. Tapi jadi iya kan? Agak. itu dia menariknya kan, sama-sama satu alma mater, sama-sama lulusnya sama-sama 157 ya kan, terus menikah gitu, terus langgeng sampai sekarang kan. Amin, amin. Ya kan? amin. Nah, itu dia. Sekarang putranya berapa? Saya putra 2, Harusnya sebenarnya 3. Pertama anak saya meninggal Oh, pada usia 15 hari. 8 hari. 8 hari ya, ada satu kelainan, tapi lahirnya normal ya. Paling cakep anak saya. Yang lain kan ada kekurangan di jantung ini. Tapi iya, tapi cuma anak saya itu ada apa namanya Di jantungnya cuman punya Ada 2 satu- sekat, ada sekat. jadi oh katup. satunya ya. Dan kalau itu akan disebutkan nggak bisa karena masih kecil. Kalau seandainya itu bisa, itu akan cacat. Cacat. Jadi kita terima, ya udah, nggak mungkin dioperasi dia ini, akhirnya ya udah, akhirnya jangan mati selama seminggu pakai selang kan hidupnya. Akhirnya meninggal di lepas-lepas aja selang. Dia yang Laki-laki apa merasakan. perempuan? Laki-laki. kita laki-laki 3. Tiga sama ya. Laki-laki 3 ya? Iya. Jadi dari kecil mereka di sana semua. Iya, dari Sekarang juga di sana kan? Di sana. sekarang anak saya ada yang kedua ya, oke yang ke-1 lah yang sudah itu umur 30 mereka sudah S2, yang kecil S1 dan mereka sudah bekerja. Semua sudah pisah, kita sudah 3 tahun kayak kematian baru aja. Berduaan aja. Sama kita juga kenapa kita ngumpul karena di rumah udah pada gede-gede anak. Kita dari kesibukan nih. Kalau boleh cerita nih, kira-kira kondisinya emang gawat apa gimana sih di sana tuh? Buat kita pulang pergi gitu buat orang Indonesia. Karena efeknya kan kita nggak jauh ya. Pekerjaannya kan kalau itu hanya 5 jam kan. Kalau kita kawasan Timur kan 5 jam kalau naik pesawat ya. Tapi kita nggak kenal sih dampaknya, hanya bahan bakar bensin. Sekarang di Austria sekarang mahal. Tadinya 1,2 sekarang 2,4. Naiknya 2 kali. 2 kali lipat naiknya. Nah, maksudnya bisa cerita nggak? Kok gimana gitu ceritanya kok bisa di sana gitu loh? Sekarang kerjanya di mana dan apa aja sih yang dikerjain gitu? Kalau dikerjain kita macam-macam sih dikerjain ya. Pertama saya masuk di KBRI, kita di rotasi dulu, saya di komunikasi. Dulu zaman telek, namanya operator telek, operasi telek. Dulu kan ya zaman saya dulu komputer belum ada Windows kan, masih adanya WS itu, WS, Lotus 123. Terus kalau komputer masih pakai floppy, tapi saya bagian teleknya. Telek yang mengirim berita-berita. Kebetulan di Wina di Austria itu sebagai media station mewakili 18 negara. Jadi negara melalui Wina kayak dulu Kementerian Luar Negeri kirim, terus kita ngirim ke beberapa negara seperti Alger, Nigeria, Ankara, Biograd, Turki, Warsawa, Dakar. Jadi kita meneruskan. Ya itu, jadi kita hanya telek dan sistem ngetik kita kan pakai telek. Kalau telek itu kan hanya hurufnya kan kecil semua. Dari kecil udah gitu, ada monitor. Ya itu belajar. Kalau kita terima karena
dan dia ada berapa kecepatan mengetik. Kalau untuk komunikasi kan gitu, gitu kan. Berkembang sejak ada Krismon tahun 98 kan. Banyak pengulangan dari sistemnya, sekarang diganti berubah namanya Datacom. Terus pakai modem, Ron kan pakai modem. Ya. Kita pakai modem dulu kan. Modem, Kita ya. modem kembalinya dulu belum ada faksimil. Gitu semua. Jadi pas zaman corona ada beberapa pejabat diplomat dan lokastor dipulangin. Dipecah lah, dipulangkan. Kalau yang udah 2 tahun setengah dipulangkan, alhamdulillah alhamdulillah masih dibutuhkan. Saya dipindahkan di bidang politik bilateral multilateral. Banyaklah sejarah saya dari politik multilateral. Akhirnya ada salah satu TU kan nggak boleh, kalau TU kita kan pembukuan nggak boleh orang asing kan. Akhirnya saya di bagian TU. Jadi TU akhirnya yang masuk itu dirotasi, jadi kita rotasi saya rotasi terus saya yang dulu dipercayakan yang ngurusin barang inventaris, kendaraan kayak gitulah yang barang. Oh jadi BRT ya, BRT. Ya, rumah tangga, urusan rumah tangga. Itu namanya. Berapa tahun? Hampir 20 tahun, 30 tahun. Saya kan masuk selama kerja udah 36 tahun Di KBRI itu. KBRI Pindah aja. Enggak pindah-pindah ya? Enggak, kita kan sebagai lokal. Pegawai setempat kan enggak. Ada pensiunnya nggak tuh? Harusnya saya udah pensiun. Jadi ada ketentuan peraturan baru, kita 60 udah pensiun. 60. Ya alhamdulillah, ya mungkin belum ada yang gantiin. Kita diperpanjang lagi 2 tahun sampai tahun 2027. Oh iya, ngomong-ngomong Nani ke ibu rumah tangga atau kerja juga? Pertama datang ibu rumah tangga. Nah terus sekarang? Terus gimana ceritanya? Sekarang kerja juga gitu, ikut di KBRI juga bukan? Enggak. Jadi selama 10 tahun ibu rumah tangga karena KBRI itu tidak membayar pajak Austria, jadi tidak diberikan izin kerja. Untuk istrinya? Untuk semua orang Indonesia yang ada di sana gitu loh. Kalau di sana tuh punya kerja, mereka punya izin kerja dari negara setempat gitu. Oh gitu. Terus 10 tahun berjalan adalah salah satu personalia kebutuhan orang Indonesia di salah satu organisasi. Ini ada yang kosong, kamu mau nggak gitu kan? Terus kebetulan anak saya masih 2 tahun waktu itu, tapi aku nekat, nggak ada kesempatan 2 kali kan? Ya aku daftar, terus anakku disekolahkan sampai jam 5 sore karena setelah jam 12 selesai sekolah ada penitipan anak juga di situ, jadi untuk membuat apa sih namanya PR ya, PR itu juga bisa di sana juga sampai kita jemput. Berarti sudah sudah didiskusikan dengan Mas Sunter bahwa saya mau kerja gitu kan. Kan biasa kan ada gitu suami kan. Enggak usah. Istrinya kerja gitu. Misalnya ijazah nggak penting ya, katanya lulus Yang SMA. penting keterampilan. Enggak, saya selama 10 tahun kan saya nggak kerja. Jadi saya ambil kursus-kursus dari kurs sampai B2. Terus saya juga ikut kursus komputer Linux. Tahu dulu programnya ada program Linux. Itu modalnya itu ya. Modalnya bahasa juga. Bahasa penting. Penting bahasa sih. Terutama dari bahasa. Saya apa sih bahasanya? Jerman ya? Itu ya bahasa aja. Jerman. Bahasa Saya Jerman. level 1, level 2 sampai B2. Jadi rupanya setelah dapat persetujuan dari suami baru bisa kerja. Habis itu sekarang kerja di satu organisasi ini udah berapa lama nih Nani? Saya masuk itu tahun 2003. 3 mau udah 2004 ya? 2003 terus 10 tahun ya? terus langsung tahunnya kan pergi haji 2004. Oh iya. 2003 dari 2003 sampai sekarang. 2003 sampai sekarang nih? Iya. Sekarang ini sama sih. Udah 22 tahun. Iya. Iya. Lumayan. Jadi rupanya itu Dra, kalau hidup di luar negeri harus duduk kerja Dra. Kalau betul. Iya, kalau satu kan nggak Kalau ini ya. kita nggak mampu, nggak cukup. Soalnya mahal ya. Untuk juga pendidikan ya. ya, untuk Oh, pendidikan. pendidikan. Ya ini terus terang aja biar orang tahu bahwa kita tuh kasar nggak ada tunjangan suami, dari istri, nggak ada tunjangan anak. Tapi kalau dia ada tunjangan. Tapi kalau saya kerja saya nggak ada tunjangan, anak yang dapat tunjangan. Istrinya nggak dapat tunjangan. Iya, anak juga enggak. Yang dapat tunjangan dari kantornya. Karena dia kan organisasi kan. Kalau ke kedutaan kita lokasi nggak ada tunjangan.
Oh nggak ada. Nggak ada. Karena kan lokal staff. Jadi anak saya itu benar-benar anak swasta, 100% anak swasta. Oh, Anak uang Ya. sendiri. tahu. Alhamdulillah kita bisa Alhamdulillah. sekolahin Anak anak kerja, kita PNS sekolahkan ini. sampai selesai. Apa yang diinginkan, Anak-anak sekarang sudah mandiri. mandiri. Ya. Sudah ada yang nikah belum? Belum ada akan. Ada anak perempuan udah calon. Dia tuh apa? Kalau mau besanan mau tinggal di Australia. tinggalnya bisa di Australia di sana. Tapi bisa bahasa Indonesia anak semua enggak? Anak saya bisa sedikit. Ya sebenarnya pokoknya bahasa Inggris bahasa Jerman lah. Little Ike di sana sih ya. Padahal kan sehari-harinya bahasa Indonesia ya. Enggak juga. Enggak. Enggak, Oh, enggak campuran. bisa ya? Waktu kecil Campuran. iya. Pas mereka sudah SMP, SMA kita udah lain lagi. Terus ini setelah dua-duanya nih ya, dua-duanya pensiun, ini apa yang berencananya gimana? Rencana ke depan. Pulang ketinggal. Udah punya rumah nih ceritanya di Indonesia. Alhamdulillah. Udah banyak ya kontrakan-kontrakan. Karena kita punya peternakan rumah. Aman berarti boy, aman berarti. Berarti kos-kosan berarti banyak kali ya? Belum. Pertanyaan terakhir nih kan sesama pasangan dari 57 bagaimanapun juga terus 20 tahun 26 tahun di Eropa bertahan terus apa sih yang menguatkan yang bisa menguatkan kalian berdua tuh bisa bertahan sampai sekarang. So teman-teman kita ini udah pada banyak yang menyerah. Kita udah perjalanan di 32 tahun ya. Nah, 32 tahun. Saya ingat kita tahun 94 ya. 24 Januari. Apa namanya yang menguatkan? Menguatkan ya saling percaya dan saling mendukung. Kalau kita nggak mendukung sama orang lain, susah itu. Itu yang penting itu. Dan kita ikhlas. oh, ikhlas. Ya, nah kalau untuk kita ini ada coba, misalkan zaman buruknya kita ada buruk ribut masalah sekolah, kita biayain nggak bisa karena istri belum kerja. Aduh, sekolah, aduh, kita ribut masalah biaya. Nah, alhamdulillah anak saya kan dengar pas gitu. Tapi alhamdulillah anak saya tuh dia sering maaf ya, sering ribut masalah biaya. Kita terus terang aja. Dan kalau kasar tuh istilahnya gajinya kecil. Kayak saya, alhamdulillah akhirnya dengan terus istri kerja, anak udah besar, akhirnya sekarang yang membantu. Istri saya bukan anak saya jadi lebih baik apa ya, ayah mau apa gitu ya. Oh, jadi anak yang ini. Jadi istilahnya dia nggak kasih apa, kalau misalnya ulang tahun, saya tiap tahun harus kasih handphone. Jadi kasih mau apa. Kayak dia istrinya mau apa, mau handphone udah dibeliin aja dia tuh nggak dibeli. Kayak gitu. Apa nih yang akan Mas Sundar dan Nani yang berikutnya nih, setelah sudah tidak bekerja lagi di sana gitu aja? Ya setelah kerja ya sementara nikmati dulu masa pensiun. Mati hidup. Masih hidup. Ya kita nggak tahu ke belakangnya ya, apakah nanti keponakan ngajak saya bisnis. Tapi kalau kita ada modal ya, kalau mau kita kerjasama boleh aja, boleh. Supaya kita buka usaha apa, ya. Kita belum tahu masalahnya. Iya. Tapi masih kita siapkan. Di sana sampai selesai, maksudnya sampai pensiun, terus anak-anak tetap tinggal di sana ya? Iya, anak-anak nggak akan pulang, karena dia hidupnya sudah dijamin oleh negara. Karena anak saya kan kerja yang bayar pajak, oleh pemerintah saya udah dijamin. Walaupun itu perusahaannya bangkrut, nganggur, mereka masih dibayar. Tapi dengan syarat 3 bulan mereka harus cari kerjaan dan harus sekolah lagi. Saya kejuruan misalnya namanya Ausbildung, misalnya dia ahli di bidang apa sih ya, yang lain lah. Kalau dia bisa ngelas misalkan ini yang kasar, kalau anak saya kan ada pembukuan yang beda ngelas, ya udah dia harus spesial. Jadi nggak boleh orang misalnya listrik terus nyamen, nggak boleh aturannya, karena ijazahnya nggak punya. Jadi spesial, jadi nggak boleh, itu dilarang karena hukumnya berat. Jadi kalau kita spesial misalnya kayak anak saya yang kecil itu kan listrik, ya dia harus listrik aja, nggak boleh. Oh tolong pasangin nyemen, tolong ini kursi, ya nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh, karena kalau ada kesalahan, karena bukan profesionalnya dia tuh dilarang. Ada kesalahan nanti perusahaannya akan dituntut. Oke, jadi itu tadi cerita dari pasangan SMP lulusan SMP 57 30 tahun lebih di luar negeri dan di Austria. Ini ngomong-ngomong dah ya, coba deh pakai bahasa Austria deh penutupnya. Kira-kira apa tuh buat pesan buat teman-teman? Iya, Sangat teman-teman. berkesan di 57. Ich danke euch. Wir treffen hier in SMP Sibulung Puncik.
ich hoffe, diese Schule ist successful. Was noch? Ich denke auch, wir sollen hier betroffen mit alle meine Freundinnen. Ya, mau tahu artinya buka kamus. Semoga cerita ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa cerita seru. Terima kasih buat Mas Imar. Mar dan Nani. Terima kasih. Teruslah jalan, terus berjalan. Kaki mungilku yang terus menahan beban. Teruslah jalan, terus berjalan. Sebentar lagi ku akan sampai tujuan. Lama ku nanti damai di diri. Rindukan terang, rindukan cinta sejati. Oh, getar di hati bertemu lagi. Rumahku pulang ternyata ada di sini.